Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi di channel YouTube Winnerstocks Indonesia bersama saya Erwin Supandi untuk perdagangan tanggal 8 Maret 2021. Hari ini bagaimana mengawali minggu ini setelah seminggu kemarin kita jalaninya dengan agak berat ya, dan mengawali minggu ini IHSG juga kembali menguji support ya. Dan sebelum saya mulai market review, sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk mereview sedikit apa yang saya ulas di video market review di perdagangan hari Jumat kemarin ya, yang saya upload di hari Sabtu. Ya, ini dia. Mengulas cara trading anti galau. Intinya adalah satu. Ketika suatu saham yang sedang kita hold dan saat ini sedang dalam kondisi jebol support, kita harus lakukan yang namanya cut loss. Ya, cut loss adalah suatu tindakan di mana kita mengamankan aset kita, aset berupa ekuitas, ya, uang kita yang kita jaga agar jangan sampai tambah tergerus ya. Ya, modal kita jangan sampai tambah tergerus. Jadi, bagi Bapak Ibu yang sudah biasa berdagang, mesti paham istilah. Yang penting modalnya aman dulu deh. Kita jual modal dulu. Iya. Siapa di sini yang sering sekali dulu ke Mangga 2 atau mungkin ke toko pusat grosir ya. Ada istilah, nggak kasih mahal ya, kita jual modal. Maksudnya apa sih? Kadang-kadang orang bilang, waduh, jual modal nih ya, artinya mungkin sama dengan cut loss ya. Tapi kalau di sini biasanya orang itu baru jual setelah minusnya cukup dalam, berdarah-darah. Karena apa? Orang masih berpikir, nanti sajalah, nanti juga rebound, tunggu aja lah. Atau mungkin masih berpikir, saya di sini investasi kok, santai aja saya. Pokoknya sampai pasti naik, pasti rebound. Nah, terus kalau nge-rebound gimana? Nah, itu dia. Ketika nge-rebound dan dia baru colek sana, colek sini, ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana, dan sebagainya. Ya, kalau yang dicolek sana sini kanan kiri adalah orang-orang yang benar-benar paham dengan dunia ya, pasar modal, dengan dunia finance, itu ya oke. Tapi bagaimana ketika yang dicolek kanan kiri adalah memiliki problem yang sama, cuma beda sahamnya aja. Kalau si A nyangkut di Antam, yang si B nyangkut di KF, ya mirip-mirip sih, beda emiten gitu. Ya, terus gimana? Ya, akhirnya saling menghibur. Tenanglah bro, nanti juga naik, tenanglah. Iya, tenang ya, iya, iya. Ya, akhirnya malah tambah turun. Terus gimana? Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa tips ya yang saya share kemarin. Satu, kita harus perhatikan level supportnya. Ketika jebol level support, ya pastikan kita sudah harus disiplin untuk cut loss. Terus kedua, pastikan kita menggunakan money management yang benar ya. Ketika kita entry bertahap, keluar juga bisa keluar bertahap. Itu juga bisa ya. Dan ketiga, lihat latar belakang perusahaan ini ya. Dan kita melihat kalau sampai memang harus cek fundamentalnya, silahkan cek fundamentalnya. Dan biasanya masalahnya ini, ada masalahnya. Biasanya news atau hal yang melatar belakangi koreksi suatu saham itu baru muncul belakangan setelah harganya sudah terlanjur dalam jatuhnya. Jadi telat biasanya itu. Permasalahannya itu. Jadi ketika kita cari-cari, wah ternyata begini ya, ternyata begitu, dan sudah jadi bubur dan kita nyaris sudah tidak bisa exit lagi. Nah, itu sebabnya saya ajarkan Bapak Ibu untuk mempelajari technical analisa. Yang mana kita melihat pergerakan, kita bisa mengantisipasi suatu pergerakan harga untuk action yang lebih dini. Jadi kalau orang bilang sinyal
sinyal peringatan dini ya. Contoh, Bapak Ibu tahu mekanisme sinyal peringatan dini untuk tsunami atau gempa bumi misalnya? Tahu nggak mereka berdasarkan apa sih? Mereka itu berdasarkan alat yang mereka tanam di bawah tanah. Dan ketika lapisan bumi mulai bergerak, mereka itu sudah detect dari beberapa waktu sebelumnya. Dan tahukah Bapak Ibu, gambarnya mencerminkan apa? Yes, mencerminkan garis sebenarnya, grafik. Ketika grafiknya semakin rapat dan semakin volatile, wow, ini tanda-tandanya udah jelas. Berarti, wow, ini ada sesuatu. Baik gempa bumi, gunung meletus, apapun itu. Dan itu analoginya mirip nggak sih sama teknikal gitu loh ya. Walaupun teknikal itu yang kita lihat sehari-hari ini gambarnya bentuknya kayak candlestick. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kalau itu teknikal itu kita rapatkan sedemikian rupa, kita lihat time frame-nya yang lebih rapat, kita geser, itu bentuknya cuma garis-garis gitu doang loh. Nyaris nggak kelihatan candle-nya. Mamanya kita lihat weekly, tapi dengan time frame daily yang rapat, begitu rapat. Nyaris nggak kelihatan. Saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi. Bapak mau lihat ilustrasi yang apa ya? Bapak Ibu mau lihat ilustrasi apa? Oke lah, composite ini aja lah kita rapatkan. Kita rapatkan ya, rapatin. Nah ini, kondisi seperti ini. Ini baru saya lihat sampai 2019 loh. Belum saya sampai scroll lagi. Rapatin lagi aja, nggak apa-apa. Tuh. Saya scroll begitu jauh sampai 2008. Dan nyaris nggak kelihatan candle-nya. Cuma garis-garis doang nih. Cek. Nah, seperti inilah kira-kira. Ya. Nah, kayak begini, saya kasih lihat pola satu. Nah, ini pola. Ketika dia turun, thread, dan dia ini, perhatikan. Dia membentuk apa nih? Saya kasih terang nih. Tak. Ini kayak sinyal gempa kan? Nah, habis itu dia boom, meledak. Sebaliknya, jangan lihat yang gitu aja, lihat yang ini juga dong. Ini dia naik, tak. Terus habis itu boom, turun. Boom, turun ya. Oh, nggak kelihatan ya, sorry. Nah, ini dia bam, langsung turun. Terus lagi, pindah lagi. Ini nih. Nah, lebih rapat. Nih, cek meledak ya. Nih, sama kan? Tuh. Cik, langsung bang, meledak ya. Jadi itu. Jadi penting kita untuk melihat sinyal peringatan dini ya, Bapak Ibu. Makanya saya ajak Bapak Ibu, technical analysis itu sesuatu yang kalau saya bilang sih sesuatu yang mudah. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu, coba cari metode atau pembelajaran mana yang lebih simple, yang praktikal lah kita bilang, yang orang bilang street knowledge ya. Bagaimana sih caranya? Kalau Bapak Ibu mungkin pernah nonton mixed martial art ya, ini bapak-bapak terutama ya. Jadi ketika MMA itu kalau lagi di arena ya, mereka itu mengkombinasikan berbagai macam teknik dari ilmu bela diri. Tujuannya cuma satu sih, menang. Bagaimana caranya menang? MMA namanya mixed martial art ya. Nah, jadi kita itu ya, yang kami ajarkan di sini adalah, di Winner Stocks ajarkan adalah bagaimana sih caranya kita menganalisa dengan ilmu praktikal yang mudah dipahami, tapi cukup powerful untuk supaya Bapak Ibu tidak sampai jatuh terjerembab, tidak sampai berdarah-darah. Contoh ya, ini yang sudah saya warning di video minggu kemarin. Ya, cliffhanger. Ingat cliffhanger? Nih. Ya, saya udah bilang kan, begitu jebol selendang kita jualan dulu. Dan sekarang kemarin dia penutupan Jumat dia nggak kuat naik ke atas skyline, dan endingnya bagaimana? Bam. Saya bukan mendoakan, tapi
kita itu analisa, prediksi berdasarkan histori yang sudah terjadi dan berdasarkan kalkulasi. Algoritma ini kan buat kita analisa itu bukan tebak-tebakan, bukan cuma sekedar based on ya mungkin apalah gitu. Tapi kita berdasarkan riset yang kita backtest, kita ulang-ulang, kita optimize sehingga ketemu suatu formula, suatu angka yang mana kita putuskan untuk oke, berarti ini bisa dipakai dan kita coba dan ternyata cukup powerful. Bapak Ibu bisa lihat dia nggak mampu naik ke atas skyline dan langsung koreksi. As simple as that. Begitu aja. Itu pun yang kami gunakan, saya analisa ketika hari ini saya dapatkan dari, kalau nggak salah apa ya, UNTR ya? Oh, sorry, bukan. Jasa Marga kalau nggak salah. Oh, mirip-mirip ternyata ya, UNTR, Jasa Marga ya. Satu lagi Akra. Nah, Akra, bener. Saya sudah rekomendasikan ini dari beberapa waktu yang lalu ya, dan ketika itu kondisinya masih di sini, masih di sini areal ini. Dan ketika dia berhasil mantul, lah ini berlawanan dengan Antam. Kalau Antam tidak mampu bertahan di atas skyline, dia ambiar. Nah, ini dia mampu bertahan di atas skyline dan dia mampu naik keluar di atas lendang. Dan dia lihat gimana. Melejit, Bapak Ibu, nggak main-main, 9,41% dalam satu hari. Ini saya call tadi pagi, ya. Di harga 3.550-an kalau nggak salah. Dan bam, meledak. Terus lainnya itu yang saya call UNTR bahkan lebih lama sebenarnya. Ya, nah ini UNTR tadi juga saya call, posisi sudah disupport. Jadi gini, kita itu sudah cek dulu, kita analisa. Jadi kita lebih efisien. Jadi kenapa sebabnya saya bilang Bapak Ibu, jangan ditungguin kalau saham lagi downtrend itu jangan ditungguin. Jangan kita berdoa kapan baliknya, bakar menyan ya. Puasa Senin Kamis gitu. Jangan ditungguin udah. Biarin aja. Bagaimana kalau nggak naik? Bagaimana kalau nggak naik? Kalau langsung naik sih nggak apa-apa. Masih butuh waktu bertahun-tahun. Contoh yang lagi trending saat ini adalah saham ini BEX. Oke Bapak Ibu, saham BEX ini berapa tahun? Sedih liatnya. Nih, 2016, 2017. Saya ingat sekali. Ini dipom-pom luar biasa, ya. Sampai right issue berkali-kali. Dan Bapak Ibu bisa lihat. Ini candle right issue ya. Candle right issue udah, kalau nggak salah daerah sinilah dia right issue lagi. Ngeri sekali. Itu bayangkan. Investor yang di sini tuh bagaimana rasanya ya. Harga 5.000 loh. Tahun 2016, 2017 harganya 5.000, 6.000 dan sekarang harganya berapa? 100 Bapak Ibu. 100. Rasanya bagaimana coba? Oh, dulu begitu luar biasa ini. Karena apa? Ini dulu Bank Pundi. Saya ingat sekali, BEX itu adalah Bank Pundi dan dibeli oleh pemerintah untuk dijadikan BPD Banten, dan sebenarnya langkah-langkahnya mirip-mirip sama BRIS. Jadi saya berharap BRIS lebih punya kapasitas lah karena dia merger dulu ya. Kalau ini enggak, ini bank rusak dibeli, nggak ada modal, nggak ada kapital. Terus untuk dapat kecukupan modal yang seperti saat ini, kenapa sih bank-bank kecil ini sekarang lagi terbang? Karena bank-bank kecil ini harus merger, karena OJK akan memberlakukan aturan di mana modal minimalnya itu harus bertambah besar, dan mereka itu mau nggak mau harus merger kalau modalnya nggak cukup. Dan sebaiknya begitu sih, kita lebih suka begitu kan, lebih institusi perbankan lebih ramping ya, banknya kredibilitasnya lebih bagus. Dan kebayang nggak sih, ini untuk dapat modal dia right issue, nerbitin saham baru sampai berkali-kali ya, dan
Endingnya seperti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ini endingnya. Kalau investor yang dari sini, dari 2016-17 dan posisinya sekarang di sini, minusnya berapa persen? Bisa kebayang nggak sih? Nah, kalau saya tanpa banyak omong ya, ketika dia jebol selendang weekly, saya jualan dulu, selesai. Di sini saya sudah jualan, saya cut loss, walaupun rugi, ya sudah, saya terima. Saya percaya pasti akan ada peluang di lain kesempatan. Karena saya masih ada uang, saya bisa saya bisa bangkit lagi. Dan seperti Bapak Ibu lihat, saya pasti selamat. Di sini saya selamat, terhindar dari yang namanya kayak gini. Dan itu sebabnya saya jangan terlalu wow. Ini saya tidak mau menjelekkan satu bidang ilmu atau satu bidang cara untuk analisa, tapi kalau saya sih stick on chart aja. Di sini terlihat supply dan demand. Sebagus apapun laporan keuangan fundamental, tapi ketika sentimen itu menunjukkan bahwa dia downtrend, ya udah jualan dulu. Terlepas fundamentalnya sebagus apapun, ya. Contoh yang jadi pelajaran bagi kita juga adalah saham ini, ICBP. Ini saham bagus, ya. Dan saya lihat juga peluang untuk beli juga cukup besar untuk buy on support. Tapi kebayang nggak sih kalau ada teman kita yang belinya mungkin di sini ya, dan dia sekarang belum jualan. Sekarang minusnya berapa persen? Ini perusahaan bagus. Tapi kalau ini masih aman ya. Ya, kita coba lihat strategi lanjutannya bagaimana. Kalau buat yang nggak punya saham ini baru mau beli, bagus. Karena belinya harganya terdiskon. Nah, cari ini malah bagus. Tapi bagaimana kalau orang yang posisi average-nya di sini, nyangkut. Dan lihat saham ini, dia akan lihat sesuatu, ini saham jelek lah, apalah. Akhirnya jadi nggak sesuatu yang nggak bagus. Ya, itu jangan ya. Ya, itu. Sedikit saya mereview apa yang saya bagikan di minggu lalu. Sekali lagi, saya ajak Bapak Ibu kalau dalam trading, dalam ini investasi, pastikan Bapak Ibu harus pikirkan exit plan-nya. Ya, jangan membabi buta, ya pegang erat-erat, tapi malah yang kita pegang itu bikin kita tangan luka, malah nggak bagus ya. Jadi pastikan ada exit plan-nya. Ya, nggak mungkin tanpa exit plan pasti endingnya akan jelek sih, ya akan jelek. Oke, itu insight dari saya. Kita akan mulai aja market review ya. Sebelum saya mulai market review, saya ajak Bapak Ibu sekali lagi ya untuk subscribe channel kami ya. Jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari channel YouTube ini, jangan lupa untuk berikan jempol setiap kali kami upload video. Dan tentu saja nyalakan tombol loncengnya ya, ketika kami upload Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Dan kami sekali lagi mengajak Bapak Ibu untuk bergabung untuk belajar bersama Winner Stocks Indonesia dengan biaya yang sangat-sangat affordable sekali. Mumpung ini momen yang tepat untuk belajar ya, jangan sampai ketinggalan. Oke? Ya. Kita mulai dari composite kita hari ini bagaimana ya. Composite tadi sekilas sudah saya buka. Composite hari ini sekali lagi juga menguji support ya. Ini terhalang resisten di level 6.314,56. Ya koreksi. Nah, sekarang dia ada di bawah selendang. Nah, yang ini yang agak, kalau dia di bawah selendang begini, belum mampu naik lagi ya. Kalau besok dia turun lagi, wah kita antisipasi level 6.148 dan 6.180 menjadi supportnya. Ini area ada gap di sini ya, gap terdekat. Gap selanjutnya di mana? Jangan tanya deh. Gap selanjutnya jauh. Dan saya nggak berharap sih dia nutup gap di situ. Gap selanjutnya itu di sini. Ini gap nggak ya? Bukan. Gap selanjutnya di sini. Teng 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 teng. Ya, ini Bapak Ibu. Level 5.400-an. 5389.
Jangan sampai. Saya kesini aja udah deg-degan. Karena apa? Ini udah patah tren. Kalau sampai sini dia patah tren. Kenapa? Nah, kita coba kita tarik garis sedikit. Nah, see? Kalau sampai dia ke level ini, sebenarnya ini udah berarti kalau ini saya bikin parallel channel, artinya dia sudah ada di areal downtrend-nya. Dia patah di sini, dia jebol ini kan? Dia jebol ini dan sampai ke sini. Wow. Ngeri, ngeri, ngeri. Jangan ya. Jadi kita berharap dia bisa rebound di areal sini. Mana level rebound-nya? Saya kok melihat ini bisa jadi areal support untuk rebound dulu di areal ini. Ya, areal ini adalah areal support rebound. Kita berharap dia bisa mantul dari sini. Menarik dicermati 5.900 atau 6.000 round number sebagai supportnya dia ya. Jadi 6.000 ini batas bawahnya dia untuk dia swing ke sini dan kemudian dia lanjut rebound lagi. Ya. Gampang. Kalau saya tanpa Bapak Ibu lihat garis-garis yang saya barusan gambar, patokannya skyline. Kalau dia jebol skyline, berpotensi menguji V-line. Nah, V-line ini kan juga bisa naik nih. Nah, kalau dia bisa naik, ya ketemunya di areal ini. Mirip-mirip lah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya keahlian untuk beranalisa, melakukan analisa atau melakukan studi seperti yang saya lakukan barusan, nggak apa-apa, kita pakai teknologi kuantitatif saja, Bapak Ibu sudah bisa lakukan analisa dengan baik dan benar. Ya. Oke, itu composite. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Agriculture, bagaimana kabarnya? How are you? Wow, agriculture oke ya. Oke nih, bagus ya. Kemarin juga kita lihat dia tertahan di selendang terus dan dia rebound hari ini. Silakan disimak. Ini anomali ketika kompositnya turun dia malah rebound. Berarti ini anomali. Bagus ya. Habis agri ada basic. Basic bagaimana? Wow, rapi sekali dia masih tertahan di sini. Ya, masih tertahan di bikin galaunya tepatnya ya. Tapi dia tidak buat lower low, dia masih bisa buat lower high. Iya, oke lah ya, oke lah. Habis basic ada finance. Bagaimana kabar finance? Koreksi tapi tertahan di level support selendang. Lalu setelah finance ada consumer. Consumer kembali ditutup di bawah selendang yang artinya masih di zona downtrend ya. Ini lihat, kita lihat bagaimana selendang cukup bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu untuk melihat tren yang baik. Ketika dia belum mampu breakout selendang dan dia sekarang sudah terjun lagi kembali ke bawah selendang, itu kita perlu berhati-hati. Ya. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur kembali menguat ya di atas selendang dan ini menarik dicermati karena dia tidak buat lower low ya, dia udah mulai naik. Nah, ini adalah tanda-tanda reversal walaupun candlenya bikin galau ya, candlenya bikin model kayak gini, gangsing gini. Setelah infrastruktur ada miscellaneous industry. Wow, masih bikin galau di level support uptrend yang panjang di daerah V-line dan dia tutup sedikit ada di atas selendang. Target saya dia harus mampu lewatin selendang dan skyline untuk menunjukkan dia serius untuk reversal kembali ke level 1190-an. Itu adalah indeks sektor miscellaneous industry. Bagaimana dengan mining? Sektor mining bikin lower low ya, ini mengacu seperti kita lihat tadi, Antam koreksi kembali, dan beberapa emiten juga melemah ya, sehingga menimbulkan semakin tertekan sektor mining ini. Bukan minus 2,70%. Ya, setelah mining kita lihat sektor trade. Wow, trade bagus sekali, kembali masuk ke dalam selendang dan walaupun tertahan belum bisa ditutup di atas selendang, tapi menunjukkan tren perbaikan yang baik ya. Kita berharap minggu depan dia bisa naik kembali ke atas selendang.
Selain trade ada properti. Sektor properti bagaimana kabarnya? Wow, dia masih tertahan juga di level selendang dan skyline. Ini masih cukup uptrend. Jadi ada beberapa sektor, ada 3 sektor yang saya bisa cermati untuk perdagangan esok hari. Pertama adalah sektor agriculture, kedua adalah sektor trade, dan ketiga adalah properti ini ya, masih di sini ya. Cermati juga sektor finance karena ketika dikoreksi dia masih tertahan di areal selendang. Yang lain-lain sih masih wait and see dulu ya. Dan Mission Industry juga masih modelnya kayak gini, tertahan sih di V-line. Kalau bedanya Mission Industry tertahan di V-line dan ini masih di jalur uptrend. Jadi secara trend lebih bagus yang ini dibandingkan Mission Industry. Oke. Kok saya ngomong-ngomong jadi mirip-mirip komentator bola ya. Gak apa, biar nggak ngantuk. Ya, sekarang saya akan berikan 5 rekomendasi untuk perdagangan esok hari di perdagangan tanggal 9 ya. Oh ya, saya lupa tadi memberitahukan bahwa hari ini Composite minus 413,8 bio ya, asing membuka net sell. Ya, ini hati-hati ya, ketika melihat itu data tersebut hampir bisa dipastikan bahwa akan terjadi koreksi lanjutan. Cuma bagaimana dan kapan kita nggak tahu. Trading hanya di saham-saham yang hijau saja. Tadi kami rekomendasikan ada beberapa dan 3 diantaranya rebound. Dan masih ada satu emiten yang kita rekomendasi dari beberapa waktu yang lalu, emiten Java, dan sampai hari ini masih bikin higher high. Dan cukup menarik ya, silakan Bapak Ibu cermati untuk pergerakan selanjutnya. Dan untuk besok ada beberapa emiten yang ada di level support yang kita bisa rekomendasikan untuk Bapak Ibu. Ada 5. Pertama adalah Chandra Asri. Chandra Asri silakan diperhatikan. Spekulatif, very spekulatif karena posisinya sudah ada pergerakan, tidak buat lower low, candlenya hijau pula. Jadi besok kalau kembali hijau candlenya dan dia bikin higher high, silakan masuk bertahap ya. Saran saya untuk di emiten-emiten yang ada di bawah selendang, maksimum alokasi dananya 10% saja. 10%. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu punya 10 juta, masuk di sini 1 juta. Kalau Bapak Ibu punya 100 juta, masuk di sini maksimum 10 juta. Seperti itu kira-kira. Untuk lebih jelasnya, saya undang kembali Bapak Ibu untuk bergabung bersama Winnerstocks Indonesia untuk bisa belajar bagaimana memanage money management yang baik, manage resiko, antisipasi kalau sampai minus bagaimana, untuk supaya kita tidak tambah rugi, dan tambah rugi lagi. Ya, selain Chandra Asri, ada emiten United Tractor yang kami cermati untuk perdagangan esok hari. Seperti Bapak Ibu lihat, dia belum pernah bisa sampai ke skyline. Jadi kalau besok dia bisa sampai ke skyline dan bisa breakout, silakan Bapak Ibu cermati untuk trading di United Tractor. Sebaliknya jika besok dia kembali turun, lakukan profit taking atau trailing stop. Kemudian ada Jasa Marga, ini adalah emiten yang tadi saya juga rekomendasikan. Seperti Bapak Ibu lihat, mirip-mirip ya, tidak mampu, nggak bisa berlama-lama bertahan di atas selendang. Kita lihat apakah besok dia bisa bertahan dan kembali melakukan tanjakan lanjutan untuk breakout ke skyline. Kalau dia bisa di atas skyline, menarik sekali untuk kita lihat target-target berikutnya. Kalau untuk member VIP tadi saya sudah kasih targetnya ya, silakan Bapak Ibu lihat, mengacu pada itu dulu aja. Selain Jasa Marga ada SSMS yang ini merupakan adalah emiten dari minyak kelapa sawit ya. Ada yang lain sih, ada Astra, Glow Lestari, ada LSIP, silakan Bapak Ibu pilih, tapi saya kok saat ini lihat LSIP cukup menarik, SSMS cukup menarik untuk dicermati ya. Kenapa? Karena masih ada di support banget dan dia baru masuk ke selendang. Dan dia jaraknya terhadap skyline juga nggak jauh. Ketika dia bisa breakout dari skyline, bam, silakan Bapak Ibu cermati. Dan menarik ini, untuk sekedar dapat 4-5% aja mestinya mudah, cukup mudah untuk SSMS ini ketika trending lagi jalan ya. Terus selain ini ada yang bisa kita cermati perdagangan esok hari, yaitu BMRI. Kebetulan BMRI ini, nah posisinya ini spekulatif. Dia posisi nyungsep, tapi saya tidak sarankan untuk langsung beli, saya sarankan kita nawar. Nawarnya di mana? Nawarnya di level V-line ini. Kalau dia bisa mantul, ya sekitar harga yang ini, silakan masuk bertahap dan kembali. Target saya dia harus bisa breakout skyline. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, dia naik skyline nggak mampu, dan dia naik sedikit dan dia koreksi lagi ya. Silakan Bapak Ibu
cermatin untuk emiten ini buy on weakness, emiten ini. Kenapa saya minta Bapak Ibu cermatin emiten ini? Karena kawan-kawannya yang lain itu posisinya lebih uptrend dibandingkan ini. BRI, BCA, coba lihat deh. Cuma ini yang posisinya masih berkutat di bawah. Ya, saya yakin ada unsur-unsur lain yang memperlihatkan bahwa kinerjanya Bank Mandiri tidak sekinclong Bank Rakyat Indonesia dan Bank BCA. Tapi ini adalah perusahaan dengan fundamental yang juga bagus, dan ketika harganya sudah ada di level support, perusahaan ini adalah layak untuk dikoleksi. Oke, itu dulu dari kami Winnerstock Indonesia hari ini untuk memberikan market review dan rekomendasi saham Bapak Ibu semua. Kembali sekali lagi saya ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Dan dukung channel YouTube ini dengan ajak teman, saudara, handai tolan untuk nonton market review kita dan membagi-bagikan linknya, share link dari channel YouTube ini. Oke, sampai jumpa semua. Sampai jumpa besok. Semoga perdagangan esok hari kembali memberikan kita profit ya. Lumayan, hari ini kita ada profit dari Java, besok dapat dari mana lagi? Java pada dasarnya kita masih hold ya, tinggal tunggu waktu untuk profit taking. Oke, sampai jumpa, selamat beristirahat, and God bless.